Teori 4 kompor. Teori ini menghancurkan pernikahan pertama Elon Musk. Teori ini juga menjelaskan kenapa Jeff Bezos itu bertubuh kekar namun bercerai dan kenapa bahkan Mark Zuckerberg itu mengorbankan hubungan di dunia nyata. Begitu kamu memahaminya, kamu tak akan lagi melihat kesuksesan dengan cara yang sama. Bayangkan hidupmu seperti kompor. Kamu punya 4 tungku ya. Keluarga, pekerjaan, kesehatan, dan teman. Konsep ini berasal dari David Sedaris ya. Ia menjelaskannya secara santai dalam sebuah percakapan saat makan malam. Tapi sejak itu teori ini menghantui para high performer. Karena ini terasa menyakitkan tapi benar ya, dan sekali kamu melihatnya, kamu tidak bisa lagi mengabaikannya. Mari kita bedah tiap tungku kompornya. Health dan self-care ini seperti keluarga ya, koneksi pernikahan, anak. Untuk pekerjaan, karir, bisnis, ambisi, kesehatan seperti tidur, kebugaran, energi, dan teman itu seperti kehidupan sosial, kebahagiaan, rasa memiliki masing-masing, ini butuh bahan bakar. Masing-masing butuh waktu, tapi bahan bakarmu juga terbatas. Inilah yang paling sering dikorbankan orang sukses ya. Kenapa? Karena keluarga tidak bisa diskalakan. Kamu tidak bisa mengoptimalkan keintiman, kamu tidak bisa mendelegasikan kehadiran. Akhirnya mereka perlahan memudar di balik ruang rapat dan kotak masuk email. Yang paling sulit dimatikan terutama di budaya hustle ya. Kerjaan itu memberi sebuah identitas, status, kekuatan, dan pelarian. Tapi jika apinya terlalu besar, yang lain akan mati, kehabisan bahan bakar. Yang ini tidak berteriak, ia berbisik sampai akhirnya tidak lagi. Kamu pulang tidur, lewat makan, menumpulkan rasa lelah dengan kafein. Lalu suatu hari tubuhmu memberontak dan semuanya sudah terlambat. Korban paling sunyi adalah kamu berkembang, mereka tidak. Kamu berpindah, mereka tetap. Dan tak lama kemudian kamu dikelilingi banyak kontak tapi tanpa koneksi. Banyak like tapi tanpa cinta. Mari kita masuk lebih dalam. Elon Musk itu mengakuinya istri pertamanya. Justin itu berkata, pekerjaan Elon itu selalu nomor 1. Aku seperti tidak berarti. Itulah tungku nomor 1 ya, dipadamkan demi bahan bakar roket. Bagaimana dengan Jeff Bezos? Ia fokus pada kesehatan begitu keras setelah mundur sebagai CEO. Sampai terlihat sangat berbeda ya, berotot, ramping, dominan, tapi akhirnya juga bercerai. Tungku pertama lagi padam. Kesuksesan itu menuntut pengorbanan ya, hal untuk direnungkan. Kesuksesan itu bukan keseimbangan. Kesuksesan itu adalah pengorbanan. Jika kamu menginginkan pertumbuhan luar biasa, kamu akan berdarah di suatu sisinya. Jika kamu menginginkan ketenangan, kamu akan kehilangan sorotannya. Tidak ada cara untuk menyalakan keempat tungku sekaligus dengan penuh. Hesa Beharati Rolf Ice ya, seorang miliarder introvert, sangat efisien, sangat fokus. Ia berjalan dengan bahan bakar pekerjaan dan kesehatan, tapi bahkan teman dekat mengabarkannya sebagai sosok yang dingin secara emosional. Tungku nomor 1 dan 4 diredupkan. Jadi apa yang bisa kamu lakukan? Kamu tidak bisa mengalahkan teori ini ya. Tapi kamu bisa merotasinya. Sedang sprint di pekerjaan, turunkan kesehatan tapi jangan matikan. Sedang membesarkan anak, turunkan pekerjaan. Sementara ya, burnout, nyalakan kembali kesehatan dan pertemanan. Hidup ini tidak statis, tungku-tungku kamu juga tidak seharusnya statis. Tujuannya bukan menyalahkan kesempatan keempatnya sekaligus ya. Tujuannya adalah memilih mana yang paling penting sekarang dan melindunginya seolah hidupmu bergantung padanya. Sekarang tanyakan pada dirimu dengan jujur ya, tungku mana yang menyala penuh, tungku mana yang hampir mati. Tungku mana juga yang sudah lama kamu abaikan sampai lupa kalau ia itu ada. Kamu tidak butuh lebih banyak trik produktivitas ya. Kamu itu butuh izin untuk memilih tungkumu, untuk menghormati musim hidupmu, untuk menyala terang, tapi tidak sampai habis terbakar. Karena apa gunanya menjadi tak terhentikan jika kamu itu lupa dulu berlari dari apa. Atau lebih buruk lagi, berlari untuk apa.